Ada segudang tabung tipis menempel di tubuhnya. Cairan merah darah beredar di antara tubuhnya dan mesin tempat mereka menempel. Kardiograf besar di sampingnya menunjukkan garis lurus, hampir tidak ada gerakan. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, itu seolah-olah datar. Kinan membuka matanya lebar-lebar untuk mempelajari garis kehidupan itu seperti miliknya. Lucky menjelaskan, aku menggunakan perangkat medis terbaru untuk membuatnya tetap hidup sementara. Mesin-mesin itu ada untuk membantu memompa jantungnya dan dengan demikian sirkulasi darah. Tampaknya berhasil, tetapi apakah ini pada akhirnya akan menyembuhkannya? Aku bisa tidak mengatakan dengan pasti. Hampir tersedak, Kinan berkata, apapun yang terjadi, kamu harus membuatnya tetap hidup. Lucky mengangguk, tentu saja, jangan khawatir, aku tidak akan menyerah. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Terima kasih, kata Kinan serius. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan terima kasih kepada seseorang dengan tulus. Dia bersyukur bahwa Lucky adalah seseorang yang fokus pada penelitian medis atau orang lain yang tahu apa yang akan terjadi pada Vano. Apa yang akan dia lakukan? Untungnya, mereka diberi secercah harapan untuk bersinar melalui kabut keputusasaan. Aku ingin punya waktu berduaan dengannya, seraknya lemah. Rasa lelahnya kembali. Lucky mengangguk mengerti dan meninggalkan lab. Saat dia melakukannya, air mata Kinan mulai jatuh tak terkendali, seperti bendungan yang rusak. Mempelajari wajah pucat Vano di wadah, Kinan merasa hatinya ditusuk berulang kali. Setiap detik yang menyakitkan menyebabkan pemandangan di depannya menjadi gelap. Namun, dia memaksa matanya terbuka untuk mempelajari setiap inci tubuh Vano dengan cermat. Luka di wajah, kepala, lengan, kakinya. Ini semua adalah hadiah David untuknya. Dia akan mengingat ini karena, suatu hari, dia akan membalasnya 100 kali lipat. Tidak, itu tidak cukup. Dia bersumpah untuk menghancurkan seluruh keluarga Alvarendra. Atau yang lain, hatinya tidak akan beristirahat. Kinan tinggal di lab sendirian selama 1 jam sebelum keluar. Ketika dia keluar, seluruh tubuhnya tampak terkuras. Dia benar-benar kelelahan, warna kecil yang dia miliki sebelumnya benar-benar menghilang. Gavin bergerak maju dan bertanya dengan prihatin, "Kak, apa kamu baik-baik saja?" "Nona Kinan, minum ini." Lucky memberinya sebotol minuman energi. Kinan mengulurkan tangan untuk menerimanya, tetapi saat dia melakukannya, tangannya merosot lemah ke sisi tubuhnya. Di sini, Gavin mengambil botol itu dan memberinya minuman. Dengan beberapa kesulitan, Kinan menghabiskan botolnya. Dia segera merasa lebih baik. Setidaknya dunia berhenti berputar. "Nona Kinan, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Vano, jadi jangan terlalu khawatir. Kamu harus menjaga kesehatanmu," Lucky mengingatkannya dengan ramah. Kinan mengangguk. "Aku tahu." Kinan akan melakukan apa saja untuk pemulihan yang cepat karena ada banyak hal yang menunggunya untuk diselesaikan. Kembali ke rumah sakit, Kinan memberitahu Gavin dan dia mengangguk. Baik, namun, saat mereka meninggalkan gedung Lucky, mereka melihat seorang pria besar dan bugar menunggu mereka di pintu masuk. Dia mengenakan setelan jas hitam dan berdiri di profil jauh dari mereka. Fitur tampannya tampak sangat mirip dengan Vano. Pada saat itu, jantung Kinan berdetak kencang, mengira itu adalah Vano. Tapi ternyata bukan, itu Nando. Nando berbalik dan melihat mereka. Dia berbisik, "Kak Kinan, bisakah kita punya waktu sebentar?" Kinan mengangguk dan Gavin pergi sendiri, memberi mereka privasi. Nando mendorong kursi roda Kinan ke bangku terdekat. Dia duduk di sampingnya dan berkata langsung, "Kejadian ini mengejutkan kita semua. Ketika kami menerima berita kemarin, hampir seluruh keluarga pingsan. Meskipun Nando menyembunyikannya dengan baik,
Kinan bisa mendengar kesedihan dan kemarahan meluap di bawah permukaan. Kakak selalu menjadi kebanggaan dan harapan keluarga, legenda di hati banyak orang. Kita semua mengira dia akan seperti itu sepanjang hidupnya, orang yang berdiri di garis depan memegang masa depan keluarga sendirian. Tapi siapa yang akan melakukannya, telah mengira hal seperti ini akan terjadi. Polisi sedang menyelidiki ini, kami semua menduga ini adalah pekerjaan bawahan Arga. Dia mungkin ditawan, tetapi antek-anteknya masih ada di luar sana. Tidak, itu bukan dia, itu adalah David, tiba-tiba Kinan menyela. Nando menatapnya dengan pandangan tidak percaya. Apa katamu? Kinan menatap matanya, memastikan bahwa dia melihat kebencian berputar-putar di sana. Ini ulah keluarga Alvarendra, mereka berada di balik ini. Tapi bagaimana bisa? Agnes juga ada di dalam mobil bukan? Meledakkan mobil itu membunuhnya juga. Kinan tertawa tanpa ekspresi. Itu adalah rencana mereka untuk memulai. Aku meremehkan mereka. Mereka akan membunuh mereka sendiri untuk menyelamatkan reputasi keluarga. Jadi bagaimana jika Agnes berasal dari keluarga Alvarendra? Dia menyebabkan kerusakan keluarganya dan dengan demikian dia harus disingkirkan. Bagaimanapun juga, dengan kematiannya, kejahatan Arga tidak dapat dikaitkan dengan keluarga Alvarendra dan mereka juga akan membunuh Vano dalam prosesnya, menyebabkan pukulan telak bagi keluarga Dirgantara. Nando terkejut. Mereka rela membunuh salah satu dari mereka sendiri karena hal seperti itu? Bagaimana mereka bisa begitu tidak berperasaan? Kinan menatap ruang di depannya dengan dingin. Ada semua jenis orang di dunia ini. Jadi merekalah yang menyebabkan kematian kakak. Kebencian membara di dalam Nando. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Keluarga Alvarendra telah melewati batas kali ini, mereka harus dihancurkan. Nando mendesis. Matanya merah karena marah. Jangan lupakan aku. Kinan membuka mulutnya untuk berkata, kamu tidak boleh membiarkanku keluar dari ini. Aku secara pribadi akan mengirim mereka ke neraka. Terutama David, Kinan akan membuatnya membayar mahal. Nando mulai khawatir. Kak Kinan, apakah mereka akan mengejarmu? Lagi pula, kamu adalah saksi kejahatan mereka. Mereka tidak akan melakukannya, Kinan meyakinkannya. Dari cara David bertindak, orang dapat melihat bahwa dia sangat memikirkan dirinya sendiri dan di atas hukum. Lagi pula, bahkan jika polisi mencurigainya, tidak ada bukti. Dia mungkin tidak akan peduli dengan wanita yang selamat seperti aku. Lebih jauh lagi, jika sesuatu terjadi padaku, kecurigaan padanya hanya akan semakin dalam. Keluarga Alvarendra akan terlalu berhati-hati untuk melakukan lebih dari apa yang telah mereka lakukan. Tapi kita tidak boleh terlalu berhati-hati. Aku akan menugaskan beberapa orang untuk melindungimu mulai sekarang. Terima kasih. Kinan tidak menolak sarannya. Nando menatapnya dan kembali menghiburnya. Kak Kinan, jangan terlalu sedih. Aku yakin keajaiban akan terjadi pada kakak. Kamu berpikir seperti itu? Kinan dan semua orang tahu kemungkinan pemulihan Vano sangat kecil karena vitalnya terlalu lemah. Hidupnya seperti lilin ditiup angin, nafas kecil bisa membawanya keluar dengan mudah. Jika bukan karena campur tangan Lucky, Vano pasti sudah mati. Sayangnya, kondisinya saat ini tidak jauh lebih baik daripada kematian. Sulit baginya untuk pulih. Tetapi setidaknya tubuhnya akan terpelihara. Selama tubuh fisiknya tidak binasa, ada harapan untuk kebangkitan. Selanjutnya, Kinan memiliki keyakinan pada keterampilan medis Lucky, dia akan mencari cara untuk menyelamatkannya. Bahkan jika dia tidak bisa, Vano akan tetap dalam keadaan sitostatik ini. Dengan kemajuan pesat dalam ilmu kedokteran, dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun, akhirnya, dia akan diselamatkan. Melihat sisi baiknya,
Vano memiliki peluang lebih baik untuk pulih daripada mereka yang membekukan tubuh mereka selama tahun-tahun senja mereka. Karena itu, mereka tidak putus asa, berdoa untuk datangnya keajaiban. Kinan dihangatkan oleh pikiran-pikiran ini dan dia merasa direvitalisasi untuk sementara. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.